Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan laporan praktikum anatomi akar dan batang Rahman Atakia NIM 2502072. Dosen pengampu Selmiati MPD PhD. Mata kuliah Botani Umum Prodi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang anatomi tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur dalam organ tumbuhan, termasuk akar dan batang. Akar dan batang memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan tumbuhan karena berfungsi sebagai sistem pendukung utama dalam penyerapan air dan unsur hara, serta transportasi hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Tujuan praktikum 1 mengamati anatomi akar melalui irisan bintang, epidermis, korteks, endodermis, perisikkel, silir, dan floem. 2. Menjelaskan perbedaan anatomi akar, monokotil dan dikotil. 3. Mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang, monokotil dan dikotil melalui irisan bintang. 4. Membandingkan perbedaan batang, monokotil dan dikotil dalam kaitannya dengan fungsi transportasi, kekuatan, dan pertumbuhan sekunder. Alat praktikum: mikroskop cahaya, kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, pinset, buku gambar, tisu, botol semprot, dan bahan akar toge, batang jagung, akar kelapa sawit, batang jarak, kertas labu, safranin, dan face cream. Pengamatan anatomi akar. Cara kerja: 1. Potong akar sawit untuk yang mudah dengan cutter. Buat irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek. Tambahkan 1 tetes safranin, diamkan 2 menit. 3. Bilas dengan aquades, lalu tambahkan face cream untuk kontras warna. 4. Tutup dengan kaca penutup perlahan agar tidak ada luka. 5. Amati di mikroskop dengan pembahasan rendah lalu tinggi. Pengamatan anatomi batang. Cara kerja: 1. Potong batang jagung dan batang jarak muda dengan cutter. Buat irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan pada kaca objek, tetesi aquades. 3. Tambahkan safranin, diamkan lebih kurang 2 menit. Bilas dengan aquades. 4. Tambahkan face cream untuk kontras. Tutup dengan kaca penutup. 5. Amati di bawah mikroskop mulai pembesaran kecil hingga besar. Hasil anatomi akar sawit. Epidermis, lapisan paling luar terdiri dari satu lapis sel tanpa kutikula tebal dapat membentuk rambut akar. Fungsi: melindungi akar dan menyerap air serta unsur hara. Korteks tersusun atas sel parenkim berdinding tipis dengan ruang antar sel luas. Fungsi: menyimpan cadangan makanan dan membantu pertukaran gas. Endodermis, lapisan terdalam korteks, memiliki pita Kaspari dari suberin, mengatur aliran air dan mineral menuju silinder pusat. Silinder pusat atau stele terdiri atas perisikkel, xilem, dan floem yang tersusun melingkar. Xilem mengangkut air dan mineral ke atas, floem mengangkut hasil fotosintesis ke akar. Empulur terdapat di bagian tengah, kadang tidak terlalu jelas pada akar. Mudah penyimpanan zat makanan. Hasil anatomi akar toge. Epidermis, satu lapis sel tipis sering membentuk rambut akar, tidak memiliki kutikula tebal. Fungsi: pelindung dan penyerap air dan mineral. Korteks tersusun atas sel parenkim berdinding tipis dengan banyak ruang antara sel. Fungsi: menyimpan zat makanan dan membantu difusi gas. Endodermis, lapisan terdalam korteks, memiliki pita Kaspari dari suberin. Fungsi: mengatur aliran air dan ion menuju silinder pusat. Perisikkel, lapisan tipis di dalam sel endodermis. Fungsi: tempat tumbuhnya akar lateral. Xilem berbentuk bintang di tengah pada dikotil muda. Fungsi: mengangkut air dan mineral dari akar ke batang. Floem terletak di antara lengan-lengan xilem. Fungsi: mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian akar. Empulur atau pit biasanya kecil atau hampir tidak ada pada akar dikotil muda. Fungsi: kadang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Hasil anatomi batang jagung. Epidermis, satu lapis sel berdinding tebal dilapisi kutikula. Fungsi: melindungi batang dari kehilangan air dan gangguan mekanik. Jaringan dasar atau parenkim, mengisi sebagian besar batang, berdinding tipis dan banyak ruang antara sel. Fungsi: tempat penyimpanan cadangan makanan dan air. Berkas pembuluh atau vaskular bundle tersebar di seluruh jaringan dasar, tersusun atas xilem dan floem. Fungsi: xilem mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanam. Sklerenkim atau serat mekanik terdapat di sekitar berkas pembuluh. Fungsi: memberi kekuatan dan kekakuan batang. Empulur, parenkim di bagian tengah batang.
batang kadang tidak jelas batasnya. Fungsi menyimpan zat makanan. Hasil anatomi batang jarak. Batang berkayu lignifikasi menunjukkan pertumbuhan sekunder aktif. Berkas vaskular tersusun melingkar, ciri khas tumbuhan dikotil. Adanya saluran getah atau resin duct. Salah satu ciri khas famili Euphorbiaceae, korteks relatif tebal, empulur lebar. Pembahasan akar sawit. Akar sawit memiliki hipodermis dan endodermis yang tebal untuk membantu menahan kehilangan air. Jaringan xilem menunjukkan lignifikasi kuat untuk menopang tanaman besar dan memperlancar aliran air. Sedangkan akar toge, jaringan masih belum mengalami lignifikasi sempurna karena masih muda. Dinding sel tipis dan mudah rusak bila terpapar udara kering. Sistem jaringan sudah lengkap namun belum berkembang kompleks seperti pada tanaman dewasa. Batang jagung tidak memiliki kandungan sekunder sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Penebalan seperti batang dikotil. Berkas vaskular tersusun acak, khas tanaman monokotil. Terdapat jaringan sklerenkim yang membantu pokok batang agar mampu menopang tongkol jagung yang berat. Ruas batang mengandung air dan karbohidrat yang dapat dimanfaatkan dalam pakan ternak atau industri bioetanol. Batang jarak. Adanya kambium vaskular menyebabkan penebalan sekunder. Berkas vaskular tersusun melingkar di sekeliling empulur, khas dikotil.